Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Qadri, NIM 2101082045. Saya akan membacakan tugas dari pertemuan 14, yaitu memori virtual. Langsung saja ke materinya. Virtual memory Virtual memory ini tidak bisa semua memori logik dipetakan menjadi memori fisik, walaupun dynamic loading bisa melakukannya. Memori virtual merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Bagian dari program yang perlu saja berada di memori fisik untuk eksekusi. Logical address space dapat berukuran lebih besar daripada physical address space, memperbolehkan virtual address space pada VM untuk di-sharing oleh beberapa proses. Ini virtual memory lebih besar dari physical memory. Ini contoh dari bentuk dari virtual memory lebih besar dari physical memory. Dan juga begitu virtual address space. Begini bentuknya. Virtual address space ini memiliki hole yang disebut dengan sparse address space. Program yang tidak perlu berada di memori utama. Yang pertama yaitu program-program atau kode-kode yang digunakan sebagai error handling, yang jarang digunakan karena jarang terjadi. Selanjutnya seperti array, list, atau tabel yang kapasitasnya tidak terpakai semuanya. Fungsi-fungsinya yang tidak dipakai secara bersamaan. Program-program yang tidak digunakan secara real time. Selanjutnya itu keuntungan virtual memory. Yang pertama, berkurangnya total memori fisik yang dibutuhkan, lalu meningkatkannya respon karena tidak deadlock. Selanjutnya bertambah jumlah user yang dapat dilayani. Lalu memori virtual bisa melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Selanjutnya yaitu implementasi virtual memory. Yang pertama yaitu virtual memory digunakan pada multiprogram, yaitu banyak program yang dapat dijalankan dalam satu waktu. Yang kedua, memori virtual dapat dilakukan dengan cara yang pertama demand pegging, yang kedua demand segmentation. Ini adalah bentuk dari pembagian library sewaktu menggunakan virtual memory. Ini adalah sharing antar proses bila diciptakan dengan fork. Demand pegging, yang pertama yaitu demand pegging. Tidak semua program harus di-load ke semua memori fisik. Hanya peg yang diperlukan saja di-load ke dalam memori. Selanjutnya permintaan pemberian peg menggunakan teknik sweeping. Peg yang akan di-swap ke memori utama jika benar-benar diperlukan. Dan program swap yang digunakan lazy swapper, yaitu tidak pernah swap peg ke dalam memori sampai peg benar-benar diperlukan. Ini adalah bentuk dari transfer peg memori ke contiguous disk space. Ini bentuknya. Demand pegging ini hanya men-swap in atau out bagian yang dibutuhkan saja, tidak semuanya. Jika proses mengakses lokasi peg yang valid, maka proses akan berjalan dengan normal. Selanjutnya yaitu valid atau valid dengan invalid bit. Ini contoh dari peg table snapshotnya. During addressing translation, if valid invalid bit, peg to entry is a peg. Contoh dari tabel peg-nya.
Selanjutnya yaitu pack fault. Jika ada referensi ke sebuah pack, ternyata packnya tidak ada atau invalid, maka akan di-trap oleh OS dan menghasilkan pack fault. Untuk menangani pack fault, menggunakan prosedur yaitu yang pertama memeriksa tabel internal, yang kedua jika invalid, proses disuspend. Yang ketiga, cari sebuah frame bebas. Yang keempat, jadwalkan operasi sebuah disk untuk membaca pack tersebut ke frame yang baru dialokasikan. Saat pembacaannya selesai, ubah validation bit menjadi 1 yang berarti pack telah ada di memori. Lalu, restart instruksi program yang di-trap tadi dari awal sehingga bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu pack fault atau con. Yaitu yang pertama, restart instruction. Seperti ini, block move, lalu auto increment atau decrement location. Ini step saat handling pack fault. Yang terjadi saat pack fault. Yang pertama, di-trap oleh sistem operasi, lalu SO menyimpan register user dan proses. Tetapkan bahwa interupsi pack merupakan pack fault. Lalu periksa bahwa referensi pack adalah valid dan kemudian tentukan lokasi pack pada disk. Baca disk, cari frame kosong. Selama menunggu pencarian, alokasikan CPU untuk proses lain dengan menggunakan penjadwalan CPU. Lalu jika pencarian selesai, terjadi interupsi dari disk. Ini adalah yang terjadi saat pack fault kedua. Langkah-langkahnya hampir sama dengan yang tadi. Pack fault ini tidak semua langkah diperlukan pada tiap kasus. Ada 3 komponen utama yang pasti terjadi, yaitu yang pertama melayani interrupt dari pack fault, yang kedua baca dan load pack dari disk ke memori, yang ketiga restart proses. Pada sistem daemon pegging ini, sebisa mungkin kita jaga agar tingkat pack fault-nya rendah. Selanjutnya yaitu VM untuk proses creating. Yang pertama, karena diperlukan untuk menggandakan proses creating, maka harus diketahui mana pack kosong yang akan dialokasikan. Sistem operasi biasanya menggunakan teknik zero file on demand untuk mengalokasikannya. Mengalokasikan sebuah pack tersebut pada awalnya. Metode proses creation-nya yaitu copy on write. Sistem ini mengizinkan proses parent dan child menginisialisasikan pack yang sama pada memori. Maka dibuat juga salinan dari pack tersebut dengan menggunakan teknik copy on write. Ini sebelum proses 1 modify pack C. Ini adalah setelah proses 1 modif pack C. Memori. Mapit shared memory in Windows. Membagi memori kepada Windows. Beginilah prosesnya, yaitu proses 1 membagikan memorinya kepada memori mapped file sehingga sampai di proses kedua. Selanjutnya yaitu apa yang bisa dilakukan jika frame bebas. Yang pertama pack replacement, yaitu pendekatan jika ada frame yang kosong, cari frame yang tidak sedang digunakan. Lalu kosongkan dengan cara menulis isinya ke dalam swipe paste dan mengubah semua tabel sebagai indikasi bahwa pack tersebut tidak akan berada di memori lagi. Begini contoh algoritmanya, yaitu begini. Pack replacement ini cara menggunakannya yaitu dengan menggunakan kembali overhead yang pack yang ditransfer tadi.
Yang dilakukan saat pack, mencari lokasi pack yang diinginkan pada disk, lalu mencari frame yang kosong. Beginilah contoh pack replacement. Algoritma pack replacement bertujuan untuk mendapatkan pack fault rendah. Ada beberapa algoritma pack. Yang pertama algoritma FIFO, algoritma optimal, algoritma LRU, dan algoritma perkiraan LRU. Algoritma beginilah contoh-contoh dari algoritma FIFO. Ada juga FIFO pack replacement. Lalu algoritma optimal, pack yang diganti adalah pack yang tidak akan dipakai selama jangka waktu terlama. Begini optimalnya dan algoritmanya. Algoritma LRU, pack yang diganti adalah pack yang tidak baru saja digunakan. Begini algoritmanya LRU. Algoritma LRU dapat diimplementasikan dengan dua cara, yaitu counter dan stack. Selanjutnya algoritma counting, menyimpan counter untuk masing-masing pack. Cara menggunakannya begini, cara penghitungan algoritma pada counting. Lalu algoritma LRU approximation pack menggunakan bit reference. Awalnya semua bit diinisialisasikan menjadi 0. Setelah di pack di referensi bit diubah menjadi 1 oleh hardware. Beginilah cara pengubahnya. Setiap pack memiliki 8 bit bittel sebagai penanda. Begini cara kedua. Second chance, dasar algoritma ini adalah algoritma FIFO dasarnya. Alokasi frame. Alokasi frame ini berhubungan dengan mekanisme alokasi pada sejumlah memori fisik yang bebas untuk berbagai proses. Jenis pack replacement ada dua, yaitu global replacement dan local replacement. Selanjutnya yaitu racing. Racing ini adalah proses yang tidak memiliki knock pack atau pack yang digunakan sangat tinggi. Racing ini adalah proses sibuk untuk swapping pack masuk dan keluar. Proses ini menghabiskan waktu lebih banyak untuk pegging daripada eksekusi. Jadi saya telah menyampaikan materi pada virtual memory. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.